Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan lancar dan kita dapat memahami materi dengan baik. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Lihat dulu temannya, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baiklah, terima kasih atas kehadirannya ya anak-anak ibu. Siapa yang tidak sarapan? Kok agak lemas sekali, nggak semangat? Sarapan semua? Sarapan? Pagi-pagi harus sarapan supaya semangat dan fokus. Biar nggak ngantuk kita, ayo dulu ice breaking dulu kita. Kalian ikuti ibu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo sekali lagi. Yang semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo fokus. Kalau udah fokus berarti lihat ke depan, lihat ibu. Siapkan semua bukunya, alat tulisnya, keluarkan dari tasnya. Supaya kita mulai pelajaran kita hari ini. Oke. Ayo lihat dulu ke depan. Ini apa ini? Lihat dulu. Ini adalah air. Wujudnya cair. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tahukah kalian bahwa benda di sekitar kita dapat berubah bentuk? Misalnya, es batu yang dikeluarkan dari freezer, lama-kelamaan akan menjadi air. Nah, peristiwa ini disebut perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Ada yang tahu pengertiannya? Oke. Semua melihat ke depan, dengarkan dengan baik supaya ibu jelaskan. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda dari satu wujud ke wujud lainnya karena pengaruh panas atau suhu. Nah, ada 3 wujud benda yang sering kita temui. Ada yang tahu itu apa? Ini apa ini? Coba lihat dulu ke depan. Ini adalah pensil. Pensil ini wujud benda apa ini? Ada yang tahu? 3 wujud benda yang sering kita temui. Yang pertama itu adalah wujud benda padat. Contohnya tadi pensil. Pensil adalah wujud benda padat. Nah, yang kedua, wujud benda cair. Contohnya air. Ini dia air. Wujud benda cair. Contoh lainnya ada yang seperti susu, minyak. Itu adalah bentuk wujud benda padat, benda cair. Yang ketiga adalah gas. Contohnya uap air, udara. Ketika kita masak air di api, di atas api, ketika airnya udah mendidih, dia akan mengeluarkan uap.
uap air. Itu namanya gas. Wujud benda gas. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ada baiknya kita melihat dulu video tentang perubahan wujud benda. Semua melihat ya, jangan ada yang tidak melihat. Ya, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud. Udah siap? Yuk perhatikan. Bagaimana sih perubahan wujud? Padat, wujud padat jika berubah menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Kalau cair menjadi padat, namanya membeku. Selanjutnya, kalau cair menjadi gas, itu namanya menguap. Kalau gas menjadi cair, namanya mengembun. Kalau gas ke padat, jadi apa? Namanya menyublim. Menyublim. Sebaliknya, dari padat ke gas, namanya juga sama. Menyublim. Untuk lebih Ada beberapa jenis perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair. Perubahan dari benda padat menjadi cair karena menerima panas. Contohnya tadi yang pertama, es batu yang terkena sinar matahari berubah menjadi air. Itu yang dinamakan mencair. Perubahan wujud benda mencair dari yang padat menjadi cair. Dari es batu, ketika dia terkena sinar matahari, dia berubah menjadi air. Nah, yang kedua, membeku. Perubahan dari benda cair menjadi padat karena kehilangan panas. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi es. Dia dari wujud benda cair berubah menjadi wujud benda padat. Itulah yang dinamakan membeku. Yang ketiga, menguap. Perubahan dari benda cair menjadi gas karena menerima panas. Contohnya itu, air yang direbus akan menghasilkan uap. Air adalah benda cair. Nah, ketika kita merebusnya, dia akan menghasilkan gas, menghasilkan uap. Itulah yang namakan menguap. Jenis perubahan bendanya menguap. Yang keempat, mengembun. Perubahan dari benda gas menjadi cair karena pendinginan. Contohnya, titik-titik air pada bagian luar gelas yang berisi es. Kan pernah kita lihat kalau misalnya kita beli es di dalam wadah. Nah, ketika kita letakkan dia di suatu tempat atau kalau kita letakkan di atas meja ini, dia akan mengembun. Ada di sini titik-titik air nanti di luarnya ini. Nah, itulah yang dinamakan mengembun. Nah, yang kelima, menyublim. Perubahan dari benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus di lemari yang lama-kelamaan akan habis. Pernah kan lihat kapur barus? Dia kalau ditaruh di lemari pakaian, lama-kelamaan dia akan habis. Kapur barus adalah benda padat. Nah, ketika dia lama-kelamaan ditaruh di lemari, dia akan habis. Habis dia menjadi gas. Itulah tadi ya, yang namanya menyublim. Yang keenam, mengkristal. Perubahan dari benda gas menjadi padat. Contohnya, embun beku yang muncul di daerah yang sangat dingin. Nah, ini terjadi kebanyakan di daerah dingin ini. Anak-anak paham?
Nah, itulah tadi beberapa jenis perubahan wujud benda. Yang pertama tadi mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, sekarang coba sebutkan contoh perubahan wujud benda yang pernah kalian lihat di rumah. Yang pernah kalian lihat di rumah. Apa aja sih? Dari keenam perubahan wujud benda yang Ibu jelaskan beserta contohnya, apa-apa aja yang pernah kalian lihat di rumah? Ayo, siapa yang bisa menyebutkannya? Ya, benar. Ya, yang sering kita lihat di rumah itu contohnya ketika kita mau buat agar-agar. Nah, kan kita membuat agar-agar itu dari bentuk cair. Nah, ketika kita simpan dia di freezer, dia akan menjadi beku. Nah, dari cair menjadi padat. Terus ada coklat. Nah, ketika kita melelehkan, meleburkan coklat batangan. Kan pernah lihat coklat batangan? Nah, coklat batangan itu kan bendanya padat, wujud bendanya padat dia. Nah, ketika kita leburkan dia di atas panci, di atas api gitu, nah dia akan melebur, dia akan menjadi cair. Nah, itulah contoh perubahan wujud benda yang pernah kita lihat di rumah. Nah, kalau lebih apa lagi nanti bisa kalian lihat dulu di lemari pakaian kalian. Ada itu kapur barus. Biasa mama kita kan bikin di lemari itu supaya gak ada dimakan rayap bajunya, kan ditaruhlah kapur barus supaya gak dimakan rayap baju itu. Nah, perhatikanlah nanti. Kapur barus itu bentuknya padat. Nah, ketika dia lama-kelamaan berada di lemari itu, dikeluarkan dari bungkusnya kan, ditaruhlah di dekat baju itu kan. Nah, lama-kelamaan dia akan habis. Nah, itulah yang dinamakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan? Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Ada di sini soal, nanti anak-anak akan menjawab soal ini. Nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya dan dikerjakan ya. Nanti ketika Ibu udah minta dan harus dikumpul supaya Ibu mengetahui apakah kalian benar-benar memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke. Udah siap? Ada yang udah siap? Ayo kumpulkan ke depan. Oke. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang perubahan wujud benda. Kita mengetahui bahwa benda dapat berubah wujud karena pengaruh panas atau dingin. Perubahan wujud benda meliputi yang pertama, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Contohnya tadi udah Ibu jelaskan. Contohnya yang pertama itu es batu yang mencair menjadi air, dan air yang membeku menjadi es. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga anak-anak Ibu mengerti dan memahami tentang materi kita pada pagi hari ini. Semoga kita bertemu di waktu yang akan datang, dan Ibu nanti tanya lagi tentang materi ini. Kalian harus mengingatnya. Sebelum kita menutup pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Kita akhiri pertemuan kita ini. Terima kasih.